Sarang, terlalu banyak orang. Dandan membunuh dua ahli kerajaan bela diri tingkat ketiga dan terbang kembali ke bahu Luming. Kicau, Pau-Pau muncul di bahu Luming yang lain tanpa suara. Ayo pergi. Luming menggunakan teknik elemen angin, berbalik, dan pergi. Membunuh. Jangan biarkan dia pergi. Para ahli di tempat kejadian sudah berada dalam hiruk-pikuk pembunuhan dan menyerang Luming. Ratusan lampu merah warna-warni menembus kehampaan dan menuju ke arah Luming. Pada saat kritis, gelembung membuka saluran kosong. Luming bergegas ke saluran kosong dan muncul ribuan mil jauhnya, menghindari serangan itu. Jangan berhenti, terus kejar dia. Tidak peduli seberapa menantangnya hewan peliharaannya, ia tidak dapat menggunakan teknik semacam itu terus-menerus. Itu akan menghabiskan energinya. Dia tidak bisa melarikan diri. Satu demi satu, tokoh tuan memanggil kerumunan untuk menyerang Luming. Mereka harus membunuh Luming hari ini. Jika tidak, jika Luming melarikan diri, mereka tidak akan bisa berkumpul setiap hari. Mereka harus berpisah. Begitu mereka berpisah, akan lebih berbahaya menghadapi serangan Luming. Oleh karena itu, dia harus memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya hari ini. Mereka mengejar Luming dengan erat. Luming terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Setelah terbang sejauh 1.000.000 mil, Luming tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan melihat para ahli yang mengejarnya. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Melihat para ahli perlahan mendekat, Ming Lian muncul. Api energi mental di antara alisnya melonjak dan dia berteriak, bangkit. Bas, wosh. Dalam kehampaan, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan sejumlah besar muncul di langit. Formasi ini mencakup radius 30.000 mil, dan semua orang terjebak di dalamnya. Ini adalah langkah mematikan Luming. Formasi pembunuhan terakhir Luming tidak tertulis di danau, tapi di sini. Danau itu hanyalah umpan, begitu pula dia. Dia tahu bahwa para penggarap 4 istana dewa tidak akan mudah tertipu. Semua yang dia lakukan sebelumnya adalah untuk saat ini, untuk memikat orang-orang ini ke sini. Tidak bagus, aku telah ditipu. Ada formasi pembunuhan di sini. Cepat dan keluar, seseorang berteriak. Sudah terlambat. Formasi pedang pembunuh Tuhan, bunuh. Tubuh kedua Ming Lian meraung. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam formasi pembunuhan. Setiap cahaya pedang memancarkan aura yang menakutkan. Ini adalah formasi prasasti klon yang membutuhkan waktu beberapa bulan untuk disiapkan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pedang Ki tersapu. Puff, puff, puff. Penguasa di alam bela diri kerajaan tingkat pertama, kedua, dan ketiga tidak dapat memblokirnya sama sekali. Saat cahaya pedang menebas, tubuh dan jiwa mereka hancur. Hanya mereka yang berada di kerajaan bela diri tingkat 4 yang hampir tidak bisa menahannya. Hanya dalam beberapa menit, hanya ada puluhan ahli kerajaan bela diri LV4 yang tersisa di kehampaan. Orang-orang ini sudah menjadi pusat kekuatan puncak grup benua reruntuhan ilahi. Namun pembangkit tenaga listrik ini juga berjuang untuk bertahan. Ah! Dengan teriakan yang melengking, Luming melihat jantung Hai Pengtian ditusuk oleh 10.000 pedang dan dia mati di tempat. Dia sudah terluka, dan sekarang dialah orang pertama yang meninggal. Setelah jatuhnya Hai Pengtian, beberapa sosok penguasa yang lebih lemah juga dibunuh satu persatu. Jumlah orang berkurang. Luming, ayo kita pergi. Saya bersedia bergabung dengan Anda. Saya juga bersedia melakukannya. Tolong ampuni hidupku. Beberapa orang mulai berteriak dan memohon belas kasihan. Kalian sebaiknya mati saja. Saya lebih suka percaya pada orang mati. Membunuh mereka, Luming berkata dengan dingin. Formasi itu diaktifkan, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Orang-orang dibunuh satu demi satu. Ini adalah penguasa kelompok benua reruntuhan ilahi, tetapi pada saat itu, hidup mereka seperti rumput, dan mereka telah jatuh ke tanah ini. Beberapa menit kemudian, hanya ada 5 atau 6 orang yang tersisa di udara, nyaris tidak bisa bertahan. 5 atau 6 orang ini adalah ahli teratas dari kelompok benua reruntuhan ilahi. Masing-masing dari mereka hanya berjarak 1 langkah dari alam bela diri kerajaan tingkat kelima. Mereka mencoba yang terbaik untuk menerobos, tetapi formasi tersebut mencakup radius 30.000 mil. Pedang Ki tidak ada habisnya, dan tidak bisa pecah sama sekali. Luming, kamu akan mati dengan mengenaskan. Beberapa orang terakhir memohon belas kasihan, tetapi tidak berhasil, jadi mereka mulai mengutuk. Puff, puff. Namun, pada akhirnya, mereka semua terbunuh oleh formasi tersebut. Ada lebih dari 500 ahli kerajaan bela diri yang datang untuk membunuh Luming kali ini, tetapi mereka semua dibantai oleh Luming. Tidak ada satupun yang tersisa. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di kelompok benua reruntuhan ilahi. Setelah membunuh orang terakhir, pikiran Luming benar-benar tenang. Dia menghela nafas lega dan bersiap untuk menyimpan cincin penyimpanan. Pada saat ini, Luming tiba-tiba merasakan bahaya.
Perasaan bahaya ini membuat bulu kuduk Lu Ming berdiri tegak dan dia merasakan hawa dingin di hatinya. Suara mendesing. Pada saat ini, serangan mengerikan diluncurkan ke Lu Ming dari belakang. Itu terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga Lu Ming tidak bisa bereaksi. Hampir secara tidak sadar, itu adalah semacam naluri. Sambil berpikir, Ming Lian menggerakkan tubuh kedua dan berdiri di belakang Lu Ming. Puff! Itu adalah cahaya pedang yang menembus dada klon Ming Lian. Pedang Qi yang menakutkan tiba-tiba meledak, dan setengah dari tubuh klon Ming Lian meledak. Bahkan separuh kepalanya meledak. Bang! Tubuh Ming Lian terbang jauh, auranya sangat lemah. Tubuh kedua berada dalam bahaya besar. Tubuh utama gemetar dan mengeluarkan seteguk darah. Namun, penundaan ini juga memberi Lu Ming waktu. Energi dari manik yang membeku di udara menyembur masuk. Lu Ming melemparkan seni elemen angin dan sosoknya seperti hantu, mundur dengan cepat. Begitu Lu Ming mundur, pedang tajam yang menyerangnya maju dan menyerang ke arah Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Itu adalah cahaya pedang dengan ketajaman yang menggemparkan dunia yang bisa membunuh segalanya. Lu Ming belum pernah melihat pedang setajam itu. Saat ini, Dandan dan Gelembung juga bereaksi. Sepotong kulit penyu menghalangi jalan Lu Ming. Berderit, cangkang kura-kura menghalangi sebagian cahaya pedang, tapi masih menembusnya. Pada saat ini, gelembung tersebut membuka saluran kosong. Sosok Lu Ming menghilang ke dalam saluran kosong dan dia muncul puluhan ribu mil jauhnya. Dia akhirnya menghindari pukulan fatal itu. Bas! Cahaya pedang menyala, dan seorang pria parubaya muncul di kehampaan. Itu kamu, murid Lu Ming mengerut saat melihat orang ini. Pria kekar parubaya ini adalah pria kekar parubaya dari Sekte Dewa. Saat itu, dia mengejar Lu Ming bersama dengan tuan dari keluarga Mu dan Tuan Mudalin. Kemudian, di inti reruntuhan ilahi, dia terluka oleh penunggang naga sejati tanpa kepala dan harus mundur karena malu. Awalnya, Lu Ming mengira pihak lain telah kembali ke benua Yuan. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain tidak hanya tidak kembali ke benua Yuan, tetapi dia juga bersembunyi di samping. Saat Lu Ming dalam kondisi paling santai, dia melancarkan serangan fatal. Jika dia tidak memblokir serangan itu, Lu Ming pasti sudah mati. Namun, kondisi pihak lain kurang tepat. Seluruh tubuhnya dipenuhi kabut hitam, seperti ular berbisa. Itu melilit pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi, membuatnya tampak sangat ganas. Nafasnya juga tidak stabil. Itu setara dengan ahli ranah bela diri kerajaan LV6. Lu Ming memperkirakan dalam hatinya. Budidaya pihak lain seharusnya berada di atas alam bela diri kerajaan tingkat ke-7, tetapi karena kabut seperti ular, budidayanya telah turun ke alam bela diri kerajaan tingkat ke-6. Namun, alam bela diri kerajaan tingkat ke-6 masih jauh melampaui Lu Ming. Lu Ming, kamu benar-benar beruntung bisa melarikan diri seperti ini. Tapi tempat ini sangat jauh dari reruntuhan ilahi. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi memelototi Lu Ming, matanya dipenuhi dengan kedengkian dan niat membunuh yang dingin. Kamu tidak kembali ke benua Yuan. Lu Ming mengerutkan kening, pikirannya sangat terfokus. Pihak lain benar, tempat ini terlalu jauh dari reruntuhan ilahi. Bahkan jika dia meminjam gelembung untuk membuka terowongan ruang waktu, kemungkinan besar dia tidak akan bisa lolos dari kejaran pihak lain. Bahkan sebelum dia bisa bertemu dengan reruntuhan surgawi, dia sudah dikejar dan dibunuh oleh pihak lain. Lu Ming dalam bahaya. Ini semua karena kamu. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi sepertinya telah tertusuk hatinya oleh pertanyaan Lu Ming. Dia meraung marah dan berkata dengan galak, itu semua karena kamu aku dikutuk dan kultivasiku menurun. Jika aku mengambil susunan teleportasi dalam keadaan ini, kekosongan akan bergetar dan kutukan akan menembus jauh ke dalam tulangku. Akan sulit untuk menghilangkannya. Bagaimana aku bisa puas jika aku tidak membunuhmu? Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi menjadi semakin marah saat dia berbicara, dan niat membunuhnya semakin dingin. Lu Ming mengerti bahwa pihak lain seharusnya dilukai oleh ksatria naga sejati tanpa kepala di inti reruntuhan ilahi dan menderita kekuatan kutukan. Penunggang naga sejati tanpa kepala bukanlah makhluk hidup, tapi terbentuk dari niat bertarung abadi dari seorang ahli agung. Setiap gerakan mengandung kekuatan kutukan, yang akan terus-menerus merusak tubuh dan jiwa seseorang. Pria kekar dari Sekte Tianshan telah terpengaruh oleh kekuatan kutukan, itulah sebabnya dia belum kembali ke benua Yuan. Sepertinya kaulah yang menyebarkan berita tentang aku yang memiliki token esensi campuran di grup benua reruntuhan ilahi. Mata Lu Ming berkedip dan dia tiba-tiba berbicara. Dia selalu merasa masalah ini aneh. Jika orang-orang dari Istana Dewa Selatan telah mencari jiwa Long Chen dan menemukan bahwa dia memiliki token energi campuran, mereka pasti akan mengirim ahli untuk menangkapnya. Mengapa ini bisa begitu populer? Sekarang dia melihat pria kekar dari Sekte Dewa Ilahi, hati Lu Ming tiba-tiba tergerak saat dia memikirkan kemungkinan. Kemungkinan besar pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi telah mengipasi api dan menyebarkan berita, berharap untuk membunuh Lu Ming dengan bantuan orang lain. Haha, benar, ini aku.
Pria kekar dari Sekte Dewa Surga itu tertawa. Dia mengambil langkah maju dan menempuh jarak 100 mil, mendekati Lu Ming dengan kecepatan ekstrim. Lu Ming mundur dengan cepat, memikirkan tindakan balasan dalam pikirannya. Kehancuran lembah Dewa Naga juga palsu. Lu Ming melanjutkan. Jika Sekte Dewa Surgawi ingin meminjam tangan orang lain untuk menyingkirkan Lu Ming, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menjadikan identitas Lu Ming tidak lagi menjadi penghalang. Ji Hongchen berkata bahwa Sekte Tianshan telah mengirimkan berita bahwa lembah Dewa Naga telah dihancurkan. Kemungkinan besar pria kekar dari Sekte Tianshan ini juga memberitahu mereka. Dia menyebarkan berita palsu dengan tujuan menyingkirkan Lu Ming dengan bantuan orang lain. Tidak buruk, pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi berkata dengan dingin. Skema yang bagus. Lu Ming menghela nafas. Dari awal hingga akhir, itu semua karena rencana pria kekar dari Sekte Dewa Ilahi sehingga Lu Ming sampai pada titik ini dan diburu oleh seluruh benua reruntuhan ilahi. Sayangnya, pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi telah meremehkan Lu Ming. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan secara pribadi. Suara mendesing. Pria kekar dari Sekte Surgawi-Surgawi itu menjadi semakin cepat. Dia melampaui Lu Ming dan mendekatinya dengan kecepatan ekstrim. Lu Ming tidak punya pilihan selain membiarkan gelembung membuka terowongan ruang waktu dan menuju ke utara. Puluhan ribu mil jauhnya, Lu Ming muncul. Suara mendesing. Namun, pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi itu sangat cepat. Dengan kilatan cahaya, dia dengan cepat mengejar Lu Ming. Jarak antara mereka berdua semakin dekat. Apa yang kita lakukan? Pikiran Lu Ming berpacu. Pihak lain terlalu kuat. Ada terlalu banyak perbedaan antara Lu Ming dan pihak lain. Segala cara tidak akan berguna di hadapan kekuatan absolut Lu Ming. Terlebih lagi, sekarang tubuh keduanya terluka parah dan diambang kematian, kekuatannya juga menurun drastis. Lu Ming, lari. Mari kita lihat bagaimana Anda akan melarikan diri. Dan izinkan saya memberitahu Anda, setelah saya membunuh Anda, saya akan tetap pergi ke benua hutan belantara ilahi dan menghancurkannya. Aku akan membunuh semua orang di benua hutan belantara ilahi. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi berbicara dengan dingin, menyebabkan niat membunuh Lu Ming melonjak. Kehidupan manusia seperti semut di mata pihak lain. Hari ini, bahkan jika Lu Ming cukup beruntung untuk melarikan diri, pihak lain masih akan menyerang benua hutan belantara dewa. Tak seorang pun di benua hutan belantara ilahi akan selamat. Ini orang gila. Dandan, apakah ada cara? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Lu Ming, aku tahu itu. Anda akan memiliki desain pada saya lagi. Aku sungguh berdosa. Aku selalu terlibat olehmu. Dandan menghela nafas. Apakah ada cara? Lu Ming bertanya lagi. Orang ini dikutuk dan budidayanya hanya di ranah Kaisar Bela Diri LV6. Jika Xiao Budian bekerja sama dengan saya dengan seluruh kekuatannya, kami mungkin memiliki peluang untuk melukainya dengan parah. Namun, kami akan menderita kerugian besar. Lu Ming, sudah kubilang, kamu harus memberikan kompensasi kepada kami di masa depan. Dandan bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian menggelembung. Kicau. Pada saat itu, gelembung-gelembung tiba-tiba berterbangan. Lapisan cahaya merah darah menutupi gelembung bulu putih susu dan terbakar seperti api, meningkatkan aura gelembung secara signifikan. Tikus roh ruang waktu, aku akan menjatuhkanmu dulu. Keserakahan melintas di mata pria kekar dari Sekte Dewa Surga. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan puluhan lampu pedang meledak. Seperti sangkar, mereka menyelimuti gelembung itu. Dua cakar kecil bubbles mencengkeram udara. Kaca, kaca. Ruangan itu bergetar hebat dan terbelah seperti pecahan kristal. Pada akhirnya, pedang itu membentuk pedang spasial dan menebas ke arah pria dari Sekte Dewa Ilahi. Ekspresi pria dari Sekte Dewa Surga berubah. Dia tidak berani gegabah. Dia mengubah momentum pedangnya dan menebas secara horizontal. Bas, wosh. Sebanyak 9 pedang luar angkasa ditebas oleh pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Saat ini, Dandan juga mulai bergerak. Seperti gelembung, tubuh Dandan diliputi cahaya merah darah, meningkatkan auranya sedikit. Lu Ming tahu bahwa Dandan dan gelembung akan habis. Mereka telah membakar kekuatan esensi darah di tubuh mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat. Namun dampaknya tidak sedikit. Tubuh Dandan menjadi lebih besar dari gunung. Kedua cakar depannya menamparkan pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Dalam proses menamparkan, cakar Dandan ditutupi dengan prasasti, membentuk susunan pembunuhan yang mengerikan yang menekan pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Bas! Dua lampu pedang yang sangat tajam terbang keluar dari tangan pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi dan menebas cakar Dandan. Susunan di cakar Dandan bergetar lalu roboh. Tubuh Dandan terbang keluar. Namun, pada saat yang sama, gelembung transparan tiba-tiba muncul di sekitar pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi dan menyelimutinya. Ini adalah kesempatan bagus. Dandan menjerit keras dan membuka mulutnya. Bola kabut kacau diledakkan ke arah pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi.
Di dalam kabut yang kacau, rasanya seperti sebuah dunia. Gunung dan sungai samar-samar terlihat. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat serangan Dandan hendak mendarat, 10.000 cahaya pedang meledak dari gelembung transparan dan menghancurkannya dalam satu gerakan. Lampu pedang menebas proyeksi dunia yang diludahkan Dandan. Puff! Dunia ilusi yang diludahkan Dandan bergetar hebat dan akhirnya menghilang. Sarang, bunuh. Dandan meraung keras. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah darah yang menyilaukan. Di antara langit dan bumi, 9 cangkang kura-kura besar muncul dan menekan pria kekar dari Sekte Tianshan. Dandan membakar kekuatan esensi darahnya dan kekuatannya meningkat pesat. Dia terus menampilkan teknik yang menakutkan. Gelembung berada dalam kondisi serupa. Lampu merah darah di sekitar tubuhnya menyilaukan saat ia berkicau. Ruang tempatnya berdiri seperti riak air yang terus bergetar. Seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini, dan dia menggunakan teknik pembunuhan yang mengerikan. Namun, pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi itu sangat kuat. Dia terlibat dalam pertempuran hebat dengan Dandan dan Gelembung. Betapa kuatnya kekuatan tempur. Ada yang salah dengan kekuatan tempur ini. Ekspresi Luming sangat serius. Kekuatan tempur pria kekar dari Sekte Dewa berada di luar imajinasinya. Budidaya pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi setara dengan alam bela diri kerajaan tingkat ke-6. Namun, kekuatan tempurnya benar-benar di luar dugaan Luming. Itu bukanlah alam bela diri kerajaan tingkat ke-6 yang dibayangkan Luming. Sebaliknya, angkanya jauh lebih tinggi. Luming telah membunuh lebih dari satu kaisar bela diri tingkat 4 di kelompok benua reruntuhan ilahi, jadi dia sangat jelas tentang kekuatan tempur kaisar bela diri tingkat 4 ini. Meskipun ahli alam bela diri kerajaan LV4 di benua reruntuhan surgawi memiliki kekuatan tempur yang kuat, masih ada celah. Menurut kekuatan tempur para pakar ranah bela diri kerajaan LV4 ini, ia secara kasar dapat memperkirakan bahwa mereka memiliki kekuatan tempur pakar ranah bela diri kerajaan LV6. Namun, kekuatan tempur pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi jauh lebih kuat dari perkiraan Luming. Mungkinkah kekuatan tempur kaisar bela diri benua Yuan jauh lebih kuat daripada kekuatan tempur benua reruntuhan ilahi? Atau apakah pria kekar dari Sekte Tianshan itu seorang jenius dalam pertarungan? Atau mungkin, itu karena alam aslinya lebih tinggi. Luming menebak dalam hatinya. Kemudian, Luming bergerak dan muncul di samping tubuh kedua. Luming mengerutkan kening setelah merasakannya dengan cermat. Tubuh kedua terluka parah. Separuh tubuhnya meledak, hanya menyisakan separuh lainnya. Untungnya, jiwa yang dibelah Luming di tubuh kedua tidak terluka parah. Kalau tidak, itu akan setara dengan kematian tubuh sekunder. Namun, situasinya tidak bagus. Klon tersebut membutuhkan waktu lama untuk pulih sebelum dapat pulih. Selama periode waktu ini, klon tersebut tidak dapat membantu Luming. Dengan lambaian tangannya, dia memasukkan klon tersebut ke dalam diagram gunung dan sungai. Kemudian, dia memadatkan esensi vitalnya menjadi sebuah pita dan mengumpulkan semua cincin penyimpanan para kaisar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan antara Dandan, Gelembung, dan pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi telah menjadi sangat panas. Terkutuklah, dewa ini akan bertarung habis-habisan denganmu. Dandan berteriak di udara, melompat ke kiri dan ke kanan, dan menyerang tanpa henti. Dia memiliki dao prasasti, dao seni bela diri, dan segalanya. Adapun tikus spiritual ruang waktu, jauh lebih sederhana. Ia menggunakan domain ruang waktu untuk melawan musuh, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi sangat takut dengan domain ruang waktu Gelembung karena dia akan terpaku pada domain ruang waktu jika dia tidak hati-hati. Harus dikatakan bahwa Dandan dan Gelembung memang ampuh. Mereka baru saja menerobos ke alam kaisar belum lama ini, tetapi ketika mereka berdua menggabungkan kekuatan mereka dan menggunakan semua keterampilan mereka, mereka mampu bertarung dengan pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Seseorang benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya mereka pada puncaknya. Dengan sangat cepat, kedua belah pihak telah bertukar lebih dari 100 gerakan. Hahaha, akhirnya selesai. Saat ini, Dandan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sosoknya tiba-tiba mundur, dan prasasti pada tiba-tiba muncul di sekitar pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Ini adalah susunan yang besar. Sebelumnya, Dandan berteriak-teriak dan melompat-lompat. Ternyata dia diam-diam sedang menyiapkan arai. Kini, formasinya akhirnya selesai. Bas, formasi itu bersinar. Antara langit dan bumi, 9 cangkang penyu besar muncul. Cangkang kura-kura itu bersinar dan menekan langit dan bumi pria kekar dari Sekte Tianshan. Merusak. Pria kekar dari Sekte Dewa Langit berteriak dan menebas dengan pedangnya, mengenai sepotong cangkang kura-kura. Namun cangkang penyu hanya bergetar dan tidak pecah. Anak kecil, lakukanlah. Berusaha sekuat tenaga. Dandan berteriak dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya yang kacau. Dalam kekacauan tersebut, sebuah dunia berkembang. Kali ini, gambaran ilusi dunia yang dimuntahkan Dandan sangatlah nyata.
Prasasti di dalamnya terjalin dan benar-benar membentuk semua jenis makhluk hidup, yang menekan pria kekar dari Sekte Tianchen. Kicau, gelembung itu berteriak dan melambaikan cakarnya. Gelembung transparan tiba-tiba muncul di sekitar pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi dan menyelimutinya. Gelembung ini jelas berbeda dengan gelembung transparan yang muncul sebelumnya. Gelembung transparan ini memiliki bayangan tikus roh ruang waktu yang mengelilinginya, melolong ke langit. Merusak, merusak, merusak. Pria kekar dari Sekte Dewa Surga sepertinya telah merasakan bahayanya. Dia meraung dengan marah dan pedangnya ki meledak, mencoba menghancurkan perisai cangkang kura-kura. Kaca, kaca, retakan muncul di salah satu kulit penyu, dan meledak. Meledak, 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 Dandan meraung. Ledakan, ledakan, dunia ilusi yang diludahkan Dandan tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, gelembung transparan dari gelembung tersebut juga meledak. Energi mengerikan itu memusnahkan seluruh wilayah, mengubahnya menjadi misa yang gelap gulita. Badai destruktif yang mengerikan meletus ke segala arah, mengubah tempat itu menjadi lubang hitam. Tubuh Dandan dan gelembung terlempar jauh oleh badai yang merusak. Luming buru-buru keluar dan menangkap Dandan dan gelembung. Pada saat ini, aura Dandan dan gelembung sangat lemah dan tubuh mereka redup. Kicau, Bubbles berteriak lemah, tubuhnya meringkuk dan dia benar-benar jatuh pingsan. Gelembung, koma, hati Luming sakit. Luming, Xiao Budian dan saya telah membakar sumber sari darah kami dan menderita kerugian besar. Saya khawatir kita harus tidur sebentar. Kalian harus menyiapkan jamu spiritual saat kita bangun, jamu spiritual yang banyak. Kata Dandan dan terjatuh tak sadarkan diri. Jangan khawatir. Luming bergumam dan memasukkan Dandan serta gelembung ke dalam diagram gunung dan sungai. Ledakan. Di depannya, ledakan masih berlangsung, dan butuh waktu lama sebelum akhirnya mereda. Sesosok muncul di langit. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi sebenarnya masih hidup. Namun, saat ini, dia sangat menderita. Seluruh tubuhnya compang-camping, dan luka dengan berbagai ukuran menutupi seluruh tubuhnya saat darah mengalir keluar. Auranya sangat lemah, dan ada lapisan yuan sejati yang menutupi tubuhnya, memungkinkan dia berdiri di udara. Ah, sial, sial. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi meraung marah. Ini terlalu tragis, dia terlalu menderita. Dia telah terkena kekuatan kutukan penunggang naga sejati tanpa kepala, menyebabkan basis budidayanya mengalami kemunduran dan sulit baginya untuk pulih. Baru saja, dia juga terluka parah oleh Dandan dan gelembung, menambah lukanya. Bahkan jika dia pulih di masa depan, basis budidayanya akan menurun dan akan sulit baginya untuk meningkat lagi. Kemarahannya seolah mampu membakar separuh langit. Membunuh. Sebelum dia sempat bereaksi, niat membunuh yang dingin menyelimuti dirinya. Luming menyerang. Bentuk embrio dari domain kekacauan melilit pedang pola naga dan menebasnya. Dentang. Pria kekar dari Sekte Dewa Surga mengangkat pedang panjang di tangannya dan memblokir di depannya. Pedang Vena Naga menghantam pedang panjangnya, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Tubuhnya terbang seperti bola meriam, dan darah muncrat dari mulutnya. Sekarang, dia sama sekali bukan tandingan Luming. Membunuh. Luming berteriak dan menyerang pihak lain. Luming, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi meraung dan berbalik untuk berlari. Kemana kamu pergi? Luming menggunakan teknik elemen angin dan mengejar pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Pria kekar dari Sekte Langit Ilahi berubah menjadi seberkas cahaya pedang. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia seperti melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Luming menggunakan kekuatan manik beku di udara untuk membantunya dan menggunakan teknik elemen angin. Namun, dia tidak bisa menyusulnya. Mereka berdua, satu mengejar dan satu melarikan diri, menghilang dari tempat ini. Namun, mustahil bagi pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi untuk melepaskan diri dari Luming. Selain itu, seiring berjalannya waktu, jarak antara Luming dan pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi semakin dekat. Lagi pula, pria kekar dari Sekte Dewa Langit telah menderita luka berat. Saat ini, dia sedang berlari untuk hidupnya. Saat lukanya semakin parah, kecepatannya secara alami menjadi semakin lambat. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat bocah ini akan menyusulku. Sekarang aku terluka parah, kekuatanku bahkan tidak tersisa 1%. Aku sama sekali bukan tandingannya. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Di belakangnya, mata Luming dingin. Tubuhnya diselimuti cahaya hijau saat dia mengejar pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi dengan kecepatan ekstrim. Dia harus membunuh pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Alasan mengapa dia dikejar oleh semua ahli di benua reruntuhan ilahi adalah karena pria kekar dari Sekte Dewa Ilahi. Pertama, ada berita bahwa Luming memiliki token esensi campuran dan dapat memasuki inti reruntuhan ilahi dengan aman. Kemudian, ada berita palsu bahwa lembah Dewa Naga telah dimusnahkan, sehingga para ahli dari kelompok benua reruntuhan ilahi tidak memiliki keraguan terhadap Luming dan berusaha sekuat tenaga untuk memburunya. Kemudian,
Ketika Lu Ming memasang jebakan dan membunuh sejumlah besar ahli dari benua reruntuhan ilahi, pria kekar dari Sekte Dewa melancarkan serangan diam-diam dan melukai tubuh keduanya dengan serius. Sekarang, bahkan Dandan dan Gelembung pun tidak sadarkan diri. Lu Ming menderita kerugian besar. Selanjutnya, dengan tindakan pria kekar dari Sekte Tianshan, jika dia tidak dibunuh, dia pasti akan membalas dendam pada Lu Ming dengan panik. Benua belantara ilahi, keluarga dan teman-temannya semua akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, Lu Ming harus membunuh pria kekar dari Sekte Dewa Ilahi dengan segala cara untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Jarak antara mereka berdua perlahan-lahan semakin dekat. Tidak, ini tidak bisa dilanjutkan. Saya hanya bisa memberikan segalanya. Pria kekar dari Sekte Dewa Langit memiliki tatapan kejam di matanya. Dia tiba-tiba mengubah arahnya dan terbang ke arah timur. Itu adalah arah kota kuno reruntuhan surgawi. Tatapan Lu Ming berkedip. Awalnya, lokasi yang dia pilih sebelumnya berada di bagian tengah benua reruntuhan ilahi, tidak jauh dari kota kuno reruntuhan ilahi. Dengan cara ini, dia bisa menunggu pembangkit tenaga listrik dari 4 istana dewa besar muncul pada saat yang bersamaan. Orang ini, mungkinkah dia ingin menggunakan susunan teleportasi kota kuno reruntuhan dewa untuk melarikan diri kembali ke Sekte Tianshan di benua Yuan? Lu Ming menebak. Faktanya, inilah yang terjadi. Pria kekar dari Sekte Tianshan tidak lagi peduli dengan luka-lukanya. Dia ingin menggunakan susunan teleportasi untuk melarikan diri kembali ke Sekte Tianshan. Selama dia kembali ke Sekte Tianshan, dia akan aman. Di masa depan, ketika dia pulih dari luka-lukanya, dia pasti akan kembali ke benua reruntuhan ilahi dan membunuh semua teman dan keluarga Lu Ming, menghancurkan benua gurun ilahi sepenuhnya. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi memiliki kilatan dingin di matanya. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Mata Lu Ming bertekad, lebih banyak energi dituangkan ke dalam manik yang membeku di udara. Lu Ming menggunakan teknik elemen angin secara ekstrim dan kecepatannya meningkat. Jarak antara dia dan pria kekar dari Sekte Dewa semakin dekat. Cepat-cepat, pria kekar dari Sekte Dewa Surga meraung di dalam hatinya dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Segera, sebuah kota kuno besar muncul di depan mereka. Bas, bas, kedua orang itu, satu di depan dan satu lagi di belakang, bergegas ke kota reruntuhan ilahi kuno. Apa itu? Fluktuasi yang sangat kuat. Itu seorang kaisar. Dia sangat kuat. Siapa dia? Petik 2. Di kota kuno reruntuhan surgawi, beberapa ahli terkejut, melihat ke langit dengan kaget. Di depannya, 36 puncak tiangang sudah terlihat. Kita sudah sampai, kita hampir sampai. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi bersinar dengan harapan. Kekuatan, ayo, kamu mendekati kematian. Lu Ming berteriak dengan marah. Kekuatan yang lebih kuat dari manik yang membeku di udara menyembur ke tubuh Lu Ming. Tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Manik yang dibekukan di udara mengandung banyak kekuatan. Lu Ming tidak dapat menahan masuknya terlalu banyak kekuatan dan terluka oleh kekuatan tersebut. Namun, karena ini, kecepatan Lu Ming juga meningkat pesat. Dia tiba-tiba mempercepat dan mendekati pria kekar dari Sekte Dewa Ilahi. Bas! Pedang urat naga menebas pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Tidak baik, pria kekar dari Sekte Dewa Surga terkejut. Dia dengan cepat berbalik dan mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Dentang, pria kekar dari Sekte Dewa Langit terlempar, dan darah muncrat dari mulutnya. Menekan, di atas kepala Lu Ming, garis keturunan prasasti penekan penjara muncul. Lu Ming berubah menjadi prasasti penekan penjara dan menekan pria kekar dari Sekte Dewa Surga. Ledakan, pria kekar dari Sekte Dewa Langit terkena prasasti penekan penjara. Tubuhnya seperti meteorit, jatuh dengan keras. Dia menghancurkan puncak peda dan tubuhnya hampir pecah. Prasasti penjaga penjara, mengapa kamu memiliki prasasti penjaga penjara juga? Apakah ini garis keturunan? Bukan, itu adalah pecahan dari prasasti penekan penjara. Pria kekar dari Sekte Dewa Langit berjuang untuk bangkit. Dia melihat garis keturunan prasasti penekan penjara Lu Ming dan berteriak tak percaya. Ledakan, Lu Ming tidak bisa diganggu olehnya. Prasasti penekan penjara ditekan lagi. Kali ini, dia hampir membunuh pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Pria kekar itu sangat lemah. Pedang panjang di tangannya telah terbang keluar. Dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Pria kekar dari Sekte Surgawi itu berteriak ketakutan. Selamatkan hidupku. Saat kamu ingin membunuhku sebelumnya, kamu tidak menunjukkan belas kasihan. Jika bukan karena keberuntunganku, aku pasti sudah mati. Suara dingin Lu Ming datang dari prasasti penekan penjara. Prasasti penekan penjara bergetar dan mengeluarkan niat membunuh yang dingin. Itu akan menekan pria dari Sekte Tianshan sekali lagi. Tunggu sebentar, Lu Ming. Anda telah membangkitkan garis keturunan dari prasasti penjaga penjara. Jika Anda bisa mendapatkan tubuh asli dari prasasti penjaga penjara, Anda akan menjadi seperti harimau yang memiliki sayap. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi tiba-tiba berteriak.
Kamu tahu bentuk sebenarnya dari prasasti penjaga penjara itu. Suara Luming terdengar saat niat membunuh prasasti penekan penjara itu dihentikan. Melihat Luming tergerak, pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi itu sangat gembira, itu benar. Dikatakan bahwa prasasti penjaga penjara telah dirusak oleh seseorang di masa lalu. Itu dipecah menjadi beberapa bagian dan tersebar di seluruh dunia. Saya tahu bagian dari pecahan prasasti penjaga penjara ada di Sekte Tianshan. Sekte Dewa Surgawi. Lu Ming terkejut. Itu benar. Selama kamu berjanji untuk melepaskanku, aku pasti akan menemukan cara untuk membantumu mencuri pecahan prasasti penekan penjara ketika aku kembali ke Sekte Dewa. Pria kekar Dewa Surgawi itu berteriak. Namun, sebuah rencana muncul di hatinya. Hehe, apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Pecahan prasasti penjaga penjara adalah harta karun yang pasti akan dilindungi oleh Sekte Tianshan. Dengan kultivasimu, kamu jelas bukan sosok tingkat tinggi di Sekte Tianshan. Bagaimana Anda bisa mendapatkan pecahan prasasti penjaga penjara? Menurutmu aku begitu mudah dibodohi. Petik 2. Bahkan jika Sekte Tianshan benar-benar memiliki pecahan prasasti penjaga penjara, aku akan mendapatkannya sendiri di masa depan. Jadi, sebaiknya kamu mati saja. Suara dingin Luming terdengar, dan dia hendak membunuh pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Bas! Pada saat ini, salah satu dari 9 altar kuno di langit tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Luming terkejut. Altarnya bersinar, yang berarti orang-orang dari Sekte Utama Benua Yuanlu akan datang. Bukankah masih ada waktu setengah bulan menuju perjanjian 2 tahun dengan sekte-sekte besar di Benua Yuanlu? Mungkinkah sekte besar di Benua Yuanlu telah datang lebih dulu? Bas! Saat altar pertama menyala, altar kedua juga menyala, lalu altar ketiga. Sebanyak 3 altar menyala. Kemudian, sebuah gerbang luar angkasa muncul, dan 2 sosok muncul di masing-masing dari 3 altar. Orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi. Mata Luming menyipit. Luming mengenali salah satu orang di salah satu altar. Itu adalah seorang tetua berambut putih. Dia adalah tetua berambut putih dari Sekte Dewa Surgawi yang dia temui ketika mereka memilih murid. Di belakang tetua berambut putih itu ada seorang pemuda yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kemudian, pandangan Luming beralih ke 2 altar lainnya. Lembah Dewa Naga, dan Sekte Iblis Tianyu. Mata Luming berbinar. Di salah satu altar, pria parubaya dari Lembah Dewa Naga, yang terakhir kali mengunjungi benua reruntuhan ilahi, muncul. Di belakangnya ada seorang pria muda. Di altar ketiga, ada 2 kultivator kuat dari Sekte Iblis Tianyu. Mereka berdua setengah baya. Diakon, selamatkan aku. Luming ini ingin membunuhku. Begitu dia melihat lelaki tua berambut putih dari Sekte Dewa Surgawi, lelaki kekar dari Sekte Dewa Surgawi itu sangat gembira dan berteriak dengan marah seolah-olah dia telah menemukan juru selamatnya. Pria kekar dari Sekte Surgawi berteriak dan orang-orang dari beberapa sisi memandang Luming dan yang lainnya. Apa, Luming, beraninya kamu? Tetua Sekte Dewa Surga yang berambut putih bereaksi dan berteriak. Membunuh. Pada saat yang sama, prasasti penekan penjara berguncang dan menekan pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Tidak ada waktu untuk kalah. Sekte utama di benua Yuanlu telah tiba lebih awal, yang di luar dugaan Luming. Namun, dia harus membunuh pria kekar dari Sekte Dewa. Oleh karena itu, Luming langsung mengambil tindakan. Dia lugas dan tegas. Tidak, kamu. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi berteriak putus asa. Dia tidak menyangka Luming masih punya nyali untuk menyerangnya setelah melihat kedatangan tetua berambut putih dari Sekte Dewa Surgawi. Ledakan. Prasasti penekan penjara tidak berhenti. Saat ditekan, pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi hancur berkeping-keping dan tubuh serta jiwanya hancur. Beraninya kamu sedang mencari kematian. Teriakan dingin datang dari langit. Tetua Sekte Dewa Surgawi berambut putih memancarkan aura yang sangat menakutkan. Kekuatan aura ini jauh melebihi kekuatan pria kekar sebelumnya. Di depannya, Luming seperti semut. Bang! Di bawah tekanan ini, Luming tidak dapat mempertahankan bentuk prasasti penekan penjara dan runtuh. Tubuh asli Luming muncul, pucat dan hampir memuntahkan darah. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah menurut Anda murid Lembah Dewa Naga mudah ditindas? Enyah. Saat Luming hendak menyerah, teriakan keras terdengar. Pria kekar dari Lembah Dewa Naga berteriak dan aura yang tidak lebih lemah dari tetua berambut putih itu meledak, menghalangi aura tetua berambut putih itu. Luming kemudian merasakan tubuhnya menjadi ringan dan tekanannya menghilang. Dia tidak bisa menahan nafas panjang. Hatinya terasa berat. Kuat, mereka terlalu kuat. Entah itu tetua berambut putih dari Sekte Tianshan atau pria parubaya dari Lembah Dewa Naga, mereka semua terlalu kuat. Mereka telah melampaui Luming berkali-kali. Luming tampaknya sangat kuat di kelompok benua reruntuhan ilahi, tetapi dibandingkan dengan ahli di benua Yuan, dia jauh lebih lemah. Dia merasa jika tetua berambut putih dari Sekte Tianshan dan pria parubaya dari Lembah Dewa Naga ingin membunuhnya, mereka bisa melakukannya hanya dengan membalikkan tangan.
Kamu ingin menghentikanku. Pelacur kecil ini membunuh orang-orang dari Sekte Tian Shen di depan saya. Dia harus mati. Pria tua berambut putih itu memandang pria kekar dari lembah Dewa Naga dengan dingin. Harus mati. Sungguh menggelikan. Dengan aku di sini, bagaimana kamu akan membunuhnya? Pria parubaya dari lembah Dewa Naga menatap ke arah tetua berambut putih. Apakah kamu sengaja menentang Sekte Tian Shen-ku? Wajah lelaki tua berambut putih itu muram, dan lelaki kekar dari lembah Dewa Naga mencibir. Membunuh. Tiba-tiba, tetua berambut putih itu bergerak dan menyerang Luming. Aku tahu kamu akan menyerang secara diam-diam. Pria parubaya dari lembah Dewa Naga mengikutinya dan meninju tetua berambut putih itu. Ledakan. Keduanya saling bertukar pukulan, dan dunia bergemuruh. Namun, keduanya memadatkan kekuatan mereka dan tidak melepaskannya. Jika tidak, kota kuno reruntuhan ilahi akan berada dalam bahaya. Jika kamu ingin bertarung, majulah dan bertarung. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Pria berotot dari lembah Dewa Naga dan tetua berambut putih dari Sekte Tianshan bergegas ke langit dan memulai pertempuran sengit. Pada saat ini, tekanan mengerikan datang dari langit. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan menekan Luming. Itu adalah pemuda dari Sekte Dewa Surgawi. Pada saat ini, dia tiba-tiba bergerak dan melancarkan serangan terhadap Luming. Ledakan. Tanpa pikir panjang, Luming melayangkan pukulan ke langit. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, ekspresi Luming berubah. Dia bisa merasakan gelombang energi melonjak ke arahnya terus-menerus. Tubuh Luming gemetar dan dia terus mundur. Bas! Sesosok mendarat di depan Luming. Itu adalah pemuda dari Sekte Dewa Surgawi. Bocah, dengan budidaya seniman bela diri agungmu, kamu dapat menerima salah satu serangan telapak tanganku. Lumayan, tapi aku hanya menggunakan 30% kekuatanku dalam serangan telapak tangan tadi. Coba lakukan serangan telapak tangan lagi. Pemuda dari Sekte Tianshan mengirimkan serangan telapak tangan lagi ke Luming. Kekuatan serangan telapak tangan ini jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya. Ekspresi Luming sangat serius. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggunakan teknik surga penekan penjara. Bentuk embrio dari domain kekacauan menutupi tinjunya dan dia melayangkan pukulan. Ledakan. Tinju itu bertabrakan dengan cetakan telapak tangan untuk kedua kalinya. Sama seperti terakhir kali, Luming merasakan kekuatan yang tak tertahankan melonjak ke arahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Luming terkejut dan tidak percaya. Itu karena dia bisa melihat dengan jelas bahwa wilayah lawannya tidak terlalu kuat. Alam Kaisar Bela Diri tingkat kedua. Selain itu, ia berada pada tahap awal kerajaan bela diri tingkat kedua. Pada level ini, jika itu adalah seniman bela diri dari kelompok benua reruntuhan ilahi, dia bisa membunuh mereka sesuka hati. Tapi sekarang, kecuali segel kekacauan yang membalikkan langit, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia masih bukan tandingan lawannya. Terlebih lagi, dia merasa pihak lain belum menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Ada perasaan tak terduga pada dirinya. Luming memperkirakan bahwa meskipun dia menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Kekuatan tempur pihak lain terlalu kuat. Mungkinkah pihak lain adalah orang pilihan dari Sekte Tianshan? Luming memiliki berbagai macam tebakan di dalam hatinya. Menarik, jika Anda bisa mengambil telapak tangan saya yang kedua, bagaimana dengan telapak tangan saya yang ketiga? Pemuda dari Sekte Dewa Surgawi merasa malu setelah gagal membunuh Luming dengan 2 serangan telapak tangan berturut-turut. Wajahnya menjadi dingin. Aura di tubuhnya semakin kuat. Kau hanya berpura-pura di sini. Jika kamu memiliki kemampuan, lawan aku. Saat ini, teriakan nyaring terdengar. Seorang pemuda kekar tiba-tiba muncul di belakang pemuda dari Sekte Dewa Surgawi dan menyerangnya. Pemuda dari Sekte Dewa Surgawi menjadi pucat. Dia tidak bisa diganggu oleh Luming dan berbalik untuk bertarung dengan pemuda kekar itu. Pemuda kekar itu adalah pemuda yang datang bersama pria kekar dari lembah Dewa Naga. Keduanya bertarung, dan sulit menentukan pemenangnya. Kekuatan yang sangat kuat, mata Luming dipenuhi dengan keterkejutan. Budidaya pemuda kekar dari lembah Dewa Naga mirip dengan budidaya pemuda dari Sekte Tianshan. Mereka berdua berada di tahap awal alam Kaisar Bela Diri tingkat kedua. Namun, kekuatan tempur mereka sungguh luar biasa. Luming merasa bahwa beberapa Kaisar Bela Diri tingkat 4 yang lebih lemah di kelompok benua reruntuhan ilahi bukanlah lawan mereka. Benua Yuan memang tidak sederhana. Luming menghela nafas dalam hatinya. Matanya bersinar dengan antisipasi yang lebih kuat. Tidak diragukan lagi, ada banyak ahli di benua Yuan, jauh lebih banyak daripada benua reruntuhan surgawi. Hal ini membuat Luming menantikannya. Dan sekarang, Luming tahu bahwa kemungkinan besar Sekte Dewa memiliki pecahan prasasti penekan penjara, yang membuatnya semakin menantikannya. Dia merasa jika dia mengumpulkan semua pecahan prasasti penekan penjara, garis keturunan dari prasasti penekan penjara pasti akan mengalami perubahan yang mengejutkan.
Pertarungan antara kedua belah pihak sangat intens, tetapi kekuatan tempur mereka setara. Sulit untuk menentukan pemenangnya.